Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Al-Farwazi, NIM 034 dari jurusan D4 Teknik Mesin kelas 2020B. Di sini saya akan mempresentasikan peraturan dan tata kelola K3. Materi pembahasannya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang kedua dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga sistem manajemen K3. Lanjut kita mulai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdiri dari pengertian tempat kerja, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, syarat-syarat K3, pengawasan K3, pembinaan K3, ketentuan pelanggaran peraturan pelaksanaan. Yang pertama ada tempat kerja. Pengertian tempat kerja adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber berbahaya. Berikut adalah tujuan K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama adalah tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan orang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Yang berikutnya adalah ruang lingkup, terdapat di pasal 2, yaitu 1. Tempat kerja baik di darat, di permukaan air, di dalam tanah, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang kedua, tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai, atau yang menggunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan ataupun instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran ataupun meledakan. Yang ketiga, dibuat, diolah, digunakan, dijual, diangkut, ataupun disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, ataupun bersuhu tinggi. Syarat-syarat K3 yang pertama ada pasal ketiga, yaitu yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Pasal 4, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan di pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang produk, teknik, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Berikutnya adalah pengawasan K3, terdapat pasal 5, 6, 7, dan 8, yaitu pasal 5, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pasal 6, barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Berikutnya adalah pembinaan K3. Pasal 9, yang pertama adalah pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta
yang dapat ditimbul dalam tempat kerjanya. B. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Yang ketiga, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Berikutnya adalah ketentuan pelanggaran. Pasal 10, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembina keselamatan kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Pasal 11.1, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 12, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk A. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. B. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. C. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. D. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. E. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan oleh kecualinya dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13, barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pasal 14, secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sehelai undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai, pengawas, atau ahli keselamatan kerja. Peraturan pelaksanaan. Pasal 15. 1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 2. Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. 3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Pasal 16. Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Pasal 17. Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 18, undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Tujuan K3, pengertian K3, prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Analisis kecelakaan kerja. Tujuan K3. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang ketiga, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Berikutnya, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Pengertian K3 dari segi filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Dari segi keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerjanya. Berikutnya adalah prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah analisis kecelakaan kerja, dibagi menjadi dua faktor lingkungan dan faktor tenaga kerja. Berikutnya adalah sistem manajemen K3 terdiri dari kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, evaluasi K3, dan perbaikan K3. Kebijakan K3. Kebijakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan syarat dasar dan membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 di tempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personel di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan K3, terdiri dari frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan kerja. Berikutnya adalah kecelakaan lalu lintas. Berikutnya kebakaran, peledakan. Berikutnya keselamatan produk atau produk safety. Berikutnya keselamatan kontraktor. Berikutnya emisi dan pencemaran udara limbah industri. Yang terakhir adalah limbah industri. Selanjutnya adalah pelaksanaan K3. Terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3. Secara garis besar, prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Berikutnya adalah evaluasi K3, terdiri dari mapping terdiri dari area, work or task, materials and equipment, dan person, identification and listing. Berikutnya adalah perbaikan K3 untuk meninjau secara teratur dan memperbaiki pelaksanaan sistem manajemen K3 secara meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.